Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiq Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan, hubungan warga negara dengan pemerintah, serta peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Materi yang pertama yaitu mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu supaya warga negara sadar akan perannya sebagai warga negara, sehingga warga negara dapat mengembangkan jati diri serta moral bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran adanya pendidikan kewarganegaraan, diantaranya yang pertama, warga negara akan mampu untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara sopan, jujur, dan demokratis, serta ikhlas selaku warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mengajarkan warga negara mengenai tata cara dalam keikutsertaan dalam ranah politik dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan bangsa. Yang ketiga, memberikan pengajaran kepada warga negara untuk menumbuhkan jiwa warga negara untuk selalu menghargai dan menghormati adanya perbedaan antar warga negara. Dan yang terakhir yaitu membuka kesadaran warga negara mengenai pentingnya bela negara dan cinta tanah air, karena manusia hidup tidak sendiri, melainkan membutuhkan adanya persatuan dan kesatuan antar umat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Sedangkan kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut dengan warga negara. Yang selanjutnya, aspek-aspek kewarganegaraan meliputi yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua, norma, hukum, dan peraturan, yang ketiga, hak asasi manusia, yang keempat, kebutuhan warga negara, yang kelima, adanya konstitusi, yang keenam, kekuasaan dan politik, dan yang terakhir, adanya Pancasila. Materi berikutnya yaitu mengenai hubungan warga negara dengan pemerintah. Pemerintah merupakan kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Sedangkan warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius soli, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana seseorang dilahirkan, dan ius sanguinis, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Yang selanjutnya, penentuan dalam penetapan warga negara dibagi menjadi tiga, yaitu apatrid, yang kedua bipatrid, dan yang ketiga multipatrid. Hubungan antara warga negara dan pemerintah pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkuasa atau pemerintah dan yang dikuasai yaitu warga negara. Yang pertama, hubungan demokratik, apabila kebebasan warga negara akan lebih dominan daripada kekuasaan para pejabat pengemban kekuasaan negara. Yang kedua, hubungan totaliter, apabila kekuasaan di tangan para pejabat mengemban kekuasaan negara tersimak lebih dominan daripada kebebasan warga negara. Sikap positif terhadap Pancasila yang menunjukkan sikap positif
dalam berbangsa dan bernegara, diantaranya dengan cara tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, menjunjung tinggi perdamaian, menghindari budaya kekerasan, dan memiliki sikap terbuka serta menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Agar perilaku tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat, maka memerlukan kesadaran diri dari setiap warga negara. Tentu saja, jenis kesadaran yang baik dalam hal ini adalah kesadaran yang bersifat autonomous, yakni kesadaran yang muncul dari diri sendiri tanpa campur tangan dan tekanan dari pihak lain. Yang pertama, peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.